Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Dan mohon maaf, saya baru kembali hadir tampil muka, tampil fisik di hadapan teman-teman ya. Setelah beberapa hari yang lalu saya hanya tampil suaranya saja. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai time travel atau juga time travelernya, penjelajah waktu. Ini sebuah materi juga yang banyak di request oleh teman-teman untuk saya berikan tanggapan atau penjelasan saya yang saya ketahui mengenai time travel itu. Ya, apakah benar time travel itu ada, Kang? Apakah time traveler juga ada? Dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, fenomena time traveler ini memang sudah menjadi sebuah topik yang sangat menarik untuk dibahas sejak lama, baik dari kalangan saintis ya, dari kalangan spiritualis, bahkan dari kalangan agamis. Sangat banyak pembahasan dan korelatif dengan ketiga hal ini sebenarnya. Tapi saya ingatkan teman-teman, sebelum saya menyampaikan apapun yang ingin saya sampaikan dan bisa saya sampaikan, saya selalu menegaskan kepada teman-teman bahwa jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kaji dan olah kembali. Jadikan ini hanya sebuah referensi berpikir saja. Ya, referensi berpikir. Baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai time travel dan time traveler, ada cerita yang cukup familiar di dunia, dan tentunya cerita ini sangat mungkin sudah banyak orang yang mengetahui ya, karena banyak juga youtuber-youtuber yang sudah mengangkatnya tentu saja. Nah, saya akan menceritakan atau menghadirkan cerita kembali kepada teman-teman mengenai time traveler, kesaksian orang-orang yang mengaku atau orang-orang yang dipercaya sebagai time traveler. Banyak, kalau teman-teman cari di Google atau di YouTube, banyak, orangnya banyak. Tapi ada 3 orang yang saya condong kepadanya, condong kepada 3 orang ini dengan kisahnya. Karena kisah mereka ini bukan hanya mereka yang mengklaim, tapi mereka diklaim orang lain. Dan mereka ada data juga fakta ya, yang menjadi dukungan kuat bahwa mereka time traveler. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sebagai bahan pemikiran, mari kita berpikir bersama apakah benar time travel ada atau tidak. Sebelum saya sampaikan apa yang saya ketahui, ya. Yang pertama, ini ada kisah mengenai Sergei Ponomarenko. Teman-teman tentunya tahu ya. Ini sengaja saya catat ya, saya mengutip ini di Google supaya tidak terjadi kesalahan ya untuk ceritanya. Ini jadi Sergei Ponomarenko ini teman-teman, ini kisahnya, wah ini luar biasa nih. Jadi konon kisah kelemahan saya suka lupa nama orang memang. Sergei, mohon maaf belibet, Sergei Ponomarenko. Nah ini saya baca aja ya biar nggak salah. Nah ini Sergei Ponomarenko ini namanya juga susah lagi ya. Ini pada 23 April 2006 kata teman-teman, di Kiev, Ukraina, seseorang pria berusia sekitar 30 tahun, Sergei Ponomarenko, diamankan polisi setempat karena terlihat mencurigakan. Nah, ini kepada polisi, konon ia bilang sedang merasa kebingungan kenapa ia bisa ada di sini. Jadi ketika ia ditangkap oleh polisi, polisi bertanya, tentunya dengan bahasa Ukraina ya, ini saya mentranslate aja, semoga benar. Kamu siapa? Kamu sedang apa di sini? Karena kami lihat seperti sedang kebingungan. Iya, saya bingung. Ini saya sedang berada di mana dan tahun berapa? Karena yang tercatat di sini, si Sergei Ponomarenko ini menyebutkan bahwa dia
setelah dijawab oleh polisi bahwa ini tahun 2006, Sergei Ponomarenko langsung menjawab bahwa tidak mungkin. Karena 2 menit yang lalu saya masih berada pada tahun, di sini datanya 1958. Jadi 2 menit yang lalu Sergei Ponomarenko, dia merasa 2 menit lalu ada di tahun 1998, lalu tiba-tiba ada di tahun 2006. Tengah kebingungan, ditangkap polisi, ditanya-tanya. Sang polisi tentunya dia tidak lantas langsung percaya dengan orang ini ya. Pasti polisi, ya kan, dia ada alibi, argumentasi, mungkin orang ini mabuk, jangkis, atau narkoba, sebagainya. Akhirnya dia minta identitasnya, KTP-nya mana. Nah, ketika Sergei Ponomarenko memberikan KTP-nya, ya, karena tanda penduduk Ukraina, identitasnya, polisi ini kaget, karena nih ketika dilihat KTP-nya, ini teman-teman kalau bukti KTP-nya boleh teman-teman searching di Google, ada banyak. Jadi ketika sang polisi melihat KTP Sergei Ponomarenko, dia melihat benar bahwa itu adalah ada tanda lahirnya. Dia terlahir pada 1938. Bahkan kartu terlihat seperti KTP negara Ukraina ini waktu masih zaman Uni Soviet, teman-teman. Yang sudah bubar. Dulu kan Uni Soviet ya. Nah, Ukraina ini pecahan dari Uni Soviet. KTP-nya sama seperti itu. Nah, di mana Ukraina menjadi salah satu pecahannya dulu. Ya, benar tuh berarti ya, pecahannya. Dulu masih bersatu Uni Soviet nih. Terus polisi itu karena dia ragu, lalu melihat faktanya, ternyata KTP-nya ada nih bener. Berarti ada indikasi orang ini nggak bohong. Akhirnya dia memanggil seorang profesor. Begitu. Nah, profesor ini dia bernama Pablo Kritikov. Ya. Seseorang psikiater katanya untuk mewawancarai Ponomarenko. Nah, ia menuturkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, Ponomarenko tetap kekeh, dia bilang ia datang dari tahun 1958. Sebelum berada di Kiev katanya. Ia mengaku sedang bersama tunangannya bernama Valentina Cruz. Maaf, Valentina Kuris. Valentina Kuris. Nah, kemudian setelah ia berfoto dengan tunangannya, dirinya sempat melihat sebuah UFO. Spontan, ia memotret piring terbang itu. Dan tanpa ia sadar, waktu tiba-tiba melesat. Puluhan tahun sampai April 2006. Itu pernyataan dari Sergei Ponomarenko. Jadi ketika dia ditangkap oleh polisi tahun 2006 dan dia tampak bingung, lalu menjelaskan bahwa dia 2 menit yang lalu ada pada tahun 1998, dan bagaimana dia bisa di situ? Dia menjelaskan dia sedang memoto, ya, mempotret. Dia sedang bersama tunangannya, ya. Ini namanya Valentina Kuris. Dia sedang memotret berdua dengan tunangannya, lalu melihat ada UFO, dia memotret UFO tersebut, lalu sekejap dia ada di tahun 2006. Itu kesaksiannya. Nah, ini akhirnya sang polisi menemukan dia, ya, mempertemukan dia, mohon maaf, dengan psikiaternya nih, psikiater yang ada di sana. Nah, karena keterangan si Sergei Ponomarenko itu dia sedang berpotret dengan pacarnya, tunangannya, Valentina Kuris, lalu dia memotret UFO, maka si profesor tersebut meminta lihat fotonya mana, coba lihat gitu ya. Nah, ini untuk membuktikan perkataannya. Jadi si Sergei Ponomarenko memberikan fotonya, dan profesor tersebut akhirnya, karena dia bukan ahli fotografi, dia memanggil fotografer pada masa itu. Ya, dia memanggil fotografer Kiev bernama Vadim Pozmer. Nah, Vadim kaget, fotografer Kiev kaget. Ya, Vadim ini kaget karena ketika melihat nih jenis film pada kamera tersebut itu sudah tidak lagi diproduksi. Jadi discontinue, nggak lagi diproduksi dari kameranya, terus si filmnya juga dalamnya. Ya, karena dulu kan masih film tuh, belum kayak sekarang digital ya, gitu ya. Dicetak, di-updrop dulu namanya. Nah, ini udah nggak diproduksi lagi. Dan itu ada diproduksi tahun 1970, teman-teman. Menurut ahli fotografi dari Kiev, ya, si Vadim ini, Vadim Pozmer. Nah, ia heran tuh, kenapa tahun 2006 masih ada jenis film seperti itu, bahkan kondisinya
masih sangat bagus dan cukup mudah untuk dicuci cetak. Nah, ini terus pada April 25 nih, setelah mengecek foto selesai, Vadim mencoba menghubungi polisi kembali katanya. Namun, nah ini yang aneh, si Sirji Ponomarenko itu tiba-tiba hilang di ruangan 25 April 2006. Jadi ya hilangnya begitu aja hilangnya, kayak ditelan bumi gitu ya, nggak ada. Nah, polisi kemudian menelusuri jejak Ponomarenko nih dengan mencari tunangannya. Mereka berhasil menemukannya. Nah, dia berhasil menemukan tunangannya, ternyata ada bener nih. Gadis yang berada di foto tersebut masih hidup dan pada tahun 2006 usianya sudah 74 tahun. Si Valentina Kuris. Ya. Nah, rupanya si Ponomarenko telah menemui tunangannya tersebut terlebih dahulu katanya. Waduh. Ya, jadi karena si Kuris ini juga memiliki foto lain yang diberikan Ponomarenko pada tahun 1970. Jadi foto yang diberikan ke polisi waktu dia foto pertama kali hilang, itu si Valentina Kuris juga punya. Gitu ya. Nah, bukan cuma itu katanya. Kuris bahkan punya foto Ponomarenko yang sedang berada di masa depan. Wow. Ini katanya diklaim tahun 2050. Nah, ketika dibandingkan, dua foto yang sama-sama di Kiev tahun 2006 dan 2050, secara kasat mata terlihat ada perbedaan. Di foto tahun 2050 terlihat banyak gedung-gedung pencakar langit. Gitu. Tapi tahun 2006 tidak ada, hanya danau aja dan pohon-pohon. Ini kisah yang menarik sekali bagi saya dan kredibilitas kisahnya ini untuk diklaim satu orang, dikarang satu orang itu tidak mungkin, ya. Karena Sirji Ponomarenko dia ditangkap oleh polisi tahun 2006. Polisinya bingung, dia minta KTP-nya tahun 1970, ya. Ada tahun 1938 lahirnya si Sirji Ponomarenko, dibawa ke profesor, ke psikiater, ditanya, dia bilang posisi dia sedang bersama tunangannya, sedang memotret, ada UFO, jepret, hilang. Dan ketika fotonya diberikan kepada fotografer di Kiev, ya, si namanya siapa, Vadim tadi ya kalau nggak salah, ya si fotografernya Vadim, betul. Nah, itu dia mengkonfirmasi bahwa foto tersebut itu film dan kameranya memang sudah tidak diproduksi lagi, gitu loh. Itu cuman terakhir diproduksi tahun 1970. Nah, penasaran kan si polisinya tuh, gitu kan, ketika mendapat laporan dari psikiater dan fotografernya, akhirnya polisi itu mencari tunangannya si Sirji Ponomarenko, yaitu Valentina Kuris, dan ketemu. Yang di tahun 2006, Valentina Kuris sudah umurnya 74 tahun. Luar biasa. Dan dia sebelum menyatakan itu bertanya apakah kenal dengan Sirji Ponomarenko, dia bilang iya kenal, itu Sirji. Dan ketika diberikan foto yang diberikan ke polisi untuk menyatakan bahwa Sirji adalah dari tahun 1998, Kuris juga mempunyai foto yang sama. Bahkan dia punya foto dari tahun 2050 yang diberikan oleh Sirji Ponomarenko. Wow. Dan sampai sekarang, dia tidak diketahui di mana keberadaannya Sirji Ponomarenko ini. Luar biasa. Ini satu kisah yang bisa jadi bahan pemikiran ya, antara yang percaya dan tidak. Ini ceritanya juga banyak beredar di Google atau di YouTube. Silahkan kalau mau cek kembali ulang ya. Ini kisah yang pertama yang saya menarik. Cerita pertama pembukaan untuk membahas time travel yang saya ketahui. Lalu tadi saya bilang ada 3 ya yang saya menarik ceritanya. Yang kedua, ini kisah Andrew Coulson. Ini seru juga. Andrew Coulson ini kisahnya ini seorang yang dituduh nih melakukan penipuan. Ini berkaitan dengan polisi juga nih. Tadi ada polisi kesaksiannya, mencari, meneliti, akhirnya ketemu. Dan fakta seperti itu mencengangkan. Ini juga seperti itu. Ada hubungan dengan polisi. Jadi seorang pria nih namanya Andrew Coulson. Dia dituduh melakukan penipuan dalam perdagangan saham pada tahun 2000. Ya, tadi kan 2006 nih, tahun 2000 nih. Andrew Coulson ditangkap oleh FBI karena melakukan insider trading, tuduhannya ya. Dia berinvestasi $800 dan hanya dalam 2 minggu kekayaannya mencapai $350 juta. Wow. Dia naruh saham $800 dalam 2 minggu jadi $350 juta. Nah, FBI curiga dong ya pastinya. Nah, dan apalagi
dia diketahui itu Andrew ini menaruhnya itu udah 126 kali menaruh saham tersebut. Dan 126 kali keputusan trading tanpa adanya risiko gagal. Berhasil terus. Nah, ketika diinterogasi oleh pihak FBI, ini akibat tuduhan kecurangan trading tadi, si Andrew ini mengaku bahwa dirinya sudah mengetahui pasar saham masa depan. Wah, udah tahu pasar saham masa depan. Karena dirinya berasal dari 2256. Wow, lebih lama lagi ya. Kalau tadi si Sergei Ponomarenko 2050 tuh ya, dia ngirim foto terakhir ke mantan tunangannya. Ini 2256. Nah, ini pasti katanya nih banyak yang nggak percaya tentang pernyataan ini. Iyalah ya. Nah, namun kan nih, tapi nih setelah dibebaskan, Andrew Coulson seperti hilang di telan bumi. Beberapa teori berpendapat kalau dia pulang ke tahun 2296. Pihak FBI juga menolak untuk berkomentar mengenai nasib Andrew Coulson. Wah, ini sih asumsinya mungkin ada dua ya. Bisa jadi si Andrew Coulson ini kembali ke 2256 atau karena dia udah terlanjur kaya, saham-saham jebol semua sama dia ya. Akhirnya pengusaha saham mungkin merencanakan pembunuhan. Tidak tahu ya. Baik, kita lanjut nih. Seru kan? Ya, itu soal time travel nih, bahan pemikiran teman-teman. Tadi pertama Sergei Ponomarenko, lalu Andrew Coulson. Nah, yang terakhir ini yang juga saya sukai dan menarik bagi saya, John Titor. Kisah John Titor ini paling fenomenal ya kalau saya rasa di dunia time travel nih. Nah, ini salah satu time travel yang paling menjadi perbincangan di era 2000-an. Tuh, bener kan? Dia paling menjadi perbincangan di era 2000-an. Nah, ini adalah John Titor katanya. John Titor berasal dari tahun 2036. Tadi Ponomarenko 2050 dari 1998 loncat ke 2006, lalu loncat ke 2050. Kalau si Andrew Coulson dia dari 2256 ya ke 2000-an, jebolin saham. Keren tuh. Ya. Nah, kalau si John Titor ini dia katanya berasal di tahun 2036 katanya. Yang datang ke tahun 2000. Oke, dari masa depan nih ke masa lalu kalau dia ya. Kalau si Sergei kan dari masa lalu ke masa depan. Ya, ini si John Titor sama dengan Andrew Coulson dari masa depan datang ke masa lalu. Nah, John Titor berasal dari tahun 2036 yang datang ke tahun 2000. Di tahun 2036, John Titor ini mengaku kalau dirinya adalah prajurit Amerika. Oke. Nah, datang dari tahun 2036, John Titor mengaku lahir di tahun 1998. Oke. Dan memiliki misi untuk pergi ke tahun 1975 untuk mengambil komputer portable pertama di dunia, IBM 5100. Lalu John Titor mampir ke tahun 2000 untuk melihat keluarganya. Mampir bro, oke mantap ya. Dari tahun 98, dia pergi dulu ke 975 ngambil komputer portable IBM 5100. Lalu mampir dulu ke keluarganya tahun 2000. Nah, menurut John Titor pada tahun 2036 teman-teman, IBM 5100 dibutuhkan untuk memecahkan masalah bahasa pemrograman Unix. Dan menurut John, hanya ada beberapa orang saja nih, hanya ada beberapa orang saja yang mengetahui itu. Nah, itu pun di tahun 1975. Pernyataan John itu langsung dibenarkan oleh pihak IBM. Nah, ini yang membuat korelasi saya menarik. Jadi bukan hanya klaim si orang ini, tapi dari perusahaan yang dia sebutkan mengenai komputer dengan tipe yang disebutkan juga mengklaim mengkonfirmasi bahwa pihak IBM nih mengaku itu benar dan dia kaget atas pernyataan John. Gitu. Karena nih ketika John mengatakan bahwa konsep mesin waktu yang dipakainya bernama C204 atau iya betul santai dulu. C204 merupakan mesin waktu yang dibuat oleh GE, General Electric. Dapat memuat 3 orang dengan maksimum katanya melakukan perjalanan waktu 60 tahun ke masa lalu dengan kecepatan 10 tahun per jam. Wow, 10 tahun per jam bisa lampau ke 60 tahun. Keren. Nah, pernyataan John Titor bahwa nantinya ada mesin Unix itu ya, yang hanya bisa pemrogramannya itu hanya bisa oleh komputer IBM 5100, itu juga diklaim dikonfirmasi oleh perusahaan yang pihak IBM-nya sendiri. Ini yang luar biasanya teman-teman. Inilah kenapa
3 orang ini, saya simpan dulu ya. Kenapa 3 orang ini di kasus time traveler menjadi 3 orang teratas yang saya tertarik untuk membahasnya? Apakah time travel itu benar ada? Bagaimana menurut saya mengenai time travel? Apakah ada time travel di Indonesia? Di video selanjutnya saya akan bahas, teman-teman. Saya akan jelaskan ya, karena ini sudah terlalu panjang durasinya. Kita akan menjadi berbagai part ya. Kita bagi beberapa part. Ini anggap saja pembukaan time traveler yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan akan selalu ada. Saya sampaikan, mesin waktu mungkin zaman sekarang belum ada yang bisa membuat, tapi portal waktu mungkin sudah ditemukan. Bahkan dari sana terinspirasi bagaimana cara mensinkronkan dimensi waktu dengan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Apakah waktu bisa dirubah ataukah tidak? Apakah akan terjadi paradoks ketika merubah waktu? Paradoks akan selalu ada. Bahkan beberapa ilmuwan mengatakan ini mungkin terjadi. Bahkan bukan hanya para ilmuwan, spiritualis kita di bangsa Indonesia, bahkan di luar negeri menyatakan itu mungkin. Kalau saintis basicnya dari hukum relativitas. Albert Einstein ada teori namanya lipatan waktu. Kalau secara spiritualis itu berhubungan dengan astral projection dan berhubungan dengan entitas dimensi waktu. Di Indonesia sendiri, Bapak pendiri kita, Syekh Haji Insinyur Soekarno, mengetahui salah satu di mana adanya portal waktu. Di video yang selanjutnya akan saya jelaskan, akan saya bahas dan berikan tanggapan juga pengalaman saya mengenai time traveler dan semua hal mengenai dimensi waktu. Insya Allah. Tetap jaga pikir, jaga hati, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.